Assalamualaikum bro, balik lagi di channel Motoris Art TV. Kali ini kita akan masuk ke segmen Car Arts, yaitu segmen yang ngebahas mobil. Kali ini gua akan sedikit ngebahas tentang sebuah mobil. Ya mobil gue sendiri sih, mobil tempur lah gitu kan. Apa itu mobilnya? Yaitu Toyota All New Corolla keluaran tahun 1996. Sebelum menonton video ini sampai habis, kami akan sangat berterima kasih apabila kalian hentikan sementara video ini dan klik tombol subscribe untuk dukungannya. Jangan lupa loncengnya untuk mendapatkan notifikasi apabila kami upload video baru. Oke, sebenarnya sih gue juga bingung gitu kenapa kok namanya masih All New Corolla, padahal kan Corolla udah keluar generasi yang beneran new-nya gitu ya, Altis seperti itulah gitu kan ya. Tapi anyway, apapun namanya, mobil ini tetap disebut All New Corolla walaupun mobil tahun 90-an. Oke, kenapa di thumbnail gue tulis namanya si Om gitu kan. Jadi yang ngasih nama si Om itu ya bini gua lah. Kenapa si Om? Karena mobilnya cukup berumur karena tahun 90-an ya, sekarang kan 2020. Jadi udahlah dipanggilnya si Om aja, kata bini gua sih gitu ya. Oke lah, gua nurut aja. Yang penting bini gua happy. Cerita mengenai mobil ini, gua punya mobil ini kurang lebih sekitar 3 tahunan. Jadi gua beli dalam keadaan second pastinya. Terus pelan-pelan gue bangun gitu. Yang pertama gue benerin waktu itu adalah power steering. Jadi power steering kebetulan tuh waktu pas gue dapet kok berat gitu kan, ternyata pompanya sudah lemah. Nah gue gantilah itu dengan cabutan tentunya, karena kan ya cabutan dan kondisinya pun masih bagus. Gue lihat pompa power steeringnya, akhirnya power steering beres. Kemudian apalagi, oh gue ganti kaca film gue ganti 3M, full 3M. Terus apalagi sama ya poles body lah, poles body gue lakukan sendiri, kebetulan kan ada alatnya kayak gitu ya. Oke bro, ini untuk interiornya. Kita mulai dari joknya dulu ya. Nah, untuk joknya sendiri ini bahannya dia masih fabric ya, khas mobil 90-an. Ada motifnya, masih cukup nyaman untuk didudukin. Terus untuk setelannya ini dia, ini ada buat, nah ini maju mundur. Terus ini buat sandaran bawahnya naik turun, nah bisa dilihat. Jadi masih model putar. Terus ini buat maju mundurnya. Oke, beralih ke dashboard. Oke, ini dashboardnya. Nah, berhubung ini yang matic, jadi dia ada indikatornya di sini. Standar mobil matic lah. Kalau yang manual dia nggak ada ininya. Jadi seingat gue cuma ada speedometer, tachometer, indikator bensin sama temperatur. Sama nih, di sini udah ada indikator buka pintunya. Ya, dia jadi kalau posisi pintu kebuka dia nyala. Nah ini kalau pintunya kita tutup, nah dia mati gitu. Terus sama ini setirnya, ini bentuk setirnya nih. Nah klaksonnya kan biasanya kalau mobil-mobil sekarang klaksonnya tuh ada di sini ya. Kalau ini bukan klakson, ini airbag. Nah jadi walaupun ini mobil tahun 90 dia sudah ber-airbag bro, SRS airbag ya kan ya, walaupun cuma ada di sisi driver aja. Nah untuk klaksonnya dia ada di sini, ada di kiri sama di kanan. Gitu. Suaranya denger ya, lumayan. Oke. Untuk dashboardnya sendiri ya dia keras sih, masih apa, ini menggunakan plastik keras tapi beda gitu kayak mobil sekarang. Nah yang bagian ini nih untuk dashboard ini empuk nih, ini agak empuk.
Cuma mungkin memang apa namanya keempukannya udah nggak seelastis dulu karena kan nih ya dari tahun 96. Dibayangin kan gimana lamanya nih. Nah ini AC-nya. Nah ini kalau ini pengharum tambahan aja. Nah ini ada buat hazard, ini buat defogger belakang. Kemudian ini ada CD charger di sini yang dia bisa USB. Jadi cuma bisa USB doang sini. Nah ini jamnya ini masih nyala kok. Kemudian ini dia untuk setelan AC-nya dia model geser, jadi ini ada heater. Nah kalau kesini panas, sini makin dingin seperti itu. Nah ini untuk ini untuk kecepatan semburan kipasnya. Oke, ini ada tombol fungsi AC-nya mau mati atau nyala. Nah ini untuk sirkulasi udara bisa dari luar atau enggak. Kemudian di sini ada arah semburan AC. Jadi ada ke muka ke kaki doang. Terus nih yang bagian mukanya panas, bawahnya putih biasa aja atau cenderung dingin sama panas aja. Tapi kayaknya sih kalau di Indonesia untuk fungsi ini nggak kepake ya, karena gue sendiri pun nggak pernah pakai. Gue pasti selalu dalam posisi ini AC-nya. Gitu. Untuk ke bawahnya lagi ya di sini ada tempat koin sama kacamata gue. Terus di sini juga ada power outlet. Ini buat 12 lighter sih. Nah kan mobil-mobil dulu nih pasti ada lighternya di sini. Kalau sekarang udah jarang ya. Kalau ini sih chargeran aja, kabel charger buat dicolokin ke sini. Nah, ini asbak, cuma sekarang berubah fungsi menjadi tempat koin. Nah, kalau yang ini apa? Ini tuh sebenarnya kayak apa ya, dashmat. Apa sih? Ya yang warna hitam-hitam gitulah. Udahnya metal. Ini kenapa gue kasih ini? Karena kalau naro-naro koin biar nggak kericik-kericik, biar nggak berisik aja. Di sini sama di sini juga gue kasih kalau di dashboardnya. Aslinya mah begini. Oh, ini aslinya. Jadi kenapa gua kasih ini? Jadi kalau gua lagi naruh apa gitu di sini nggak geser-geser. Gitu. Apalagi ada dalamnya. Oh ya, untuk kaca spion ini udah dilapis ini bisa dilepas sebenarnya, cuma kaca spion AC-nya udah jelek dan ini diganti pakai yang model gede. Gitu. Ini gue dapat posisi udah pakai kaca spion ini. Nah untuk plafonnya sendiri nih, ini menggunakan bahan halus. Apa sih ini, bludru ya? Semacam bludru sih kalau gue bilang. Ini masih apa, halus gitu. Kayak gini nih jahitan-jahitan. Simple sih. Terus di sini ada apa nih? Buat handlebar, oh-shit bar lah kalau kata Om Mobi mah, oh-shit bar. Buat pegangan. Terus di belakang juga ada tuh. Aduh kurang kelihatan. Oke nih, terus untuk di bagian penumpang ya memang nggak ada lampunya sih, tapi lumayan lah. Di sini ada kacanya, ada cermin, jadi buat bercermin buat ya kalau lagi pergi gitu sama bini gua, kalau mau kondangan dandan dulu deh ngeliatnya ke sini. Gitu. Nah untuk sisi driver sih nggak ada apa namanya, nggak ada cerminnya, tapi dia ada bacaan gini, perhatian, caution, information, keterangan. Cuma ada bacaan ini aja untuk di sisi drivernya. Oke. Terus oh ya, untuk yang mau tahu jamnya nih nyalanya dia begini nih, jam digital. Ada nyalanya. Oke, matiin lagi. Nah ini jam digital nyalanya begini. Nah ini untuk sisi supirnya, setelannya dia ada di sini nih, ada di bagian samping nih. Nah ini ada setelannya, tinggal kita ke bawahin aja. Nah dia cuma bisa tilt doang, jadi naik turun. Bagian sebelah sini nih, di sini nih ada tempat koin nih, koin-koin kecil kali buat 100-an. Atau mungkin dulu 50 perak atau gocapan 50 perak ya, bukan gocap 50.000. Ini masih bisa masukin kecil nih. Tapi kalau ini muatnya nggak banyak sih. Nah kalau ini sebenarnya nih tambahan nih dari owner sebelumnya untuk fog lamp. Cuma fog lampnya udah gue cabut, jadi ini udah nggak fungsi gitu. Nah di sini nih ada buat setelan spion luar.
Jadi bisa di setel tanpa kita harus keluar gitu ngeset sendiri, nih bisa dari sini, dan ini masih fungsi. Jadi enak lah. Cuma memang belum auto retract. Dan sudah power window juga ya, bentuknya begini. Dia auto up, auto down di sisi driver aja. Ini standar nih buat ngelock power window-nya. Nah, ini untuk kunci, untuk central lock, ini dipencet. Nah, gitu. Nah, untuk bagian pintu ini sebenarnya nih kalau gue bilang plastik tapi ada campuran karetnya gitu ya. Sebenarnya sama lah, kurang lebih mirip-mirip dashboard yang bagian ini nih. Cuma memang dia yang tadi gue bilang udah nggak terlalu empuk karena sudah mengeras mungkin ya. Nah, ini juga ini masih asli. Jadi ini bagian lembutnya nih di sini. Jadi kalau tangan ditaruh sini tuh enak, empuk gitu kan. Nah, ini juga untuk bagian ini juga. Nah, ini juga ini empuk ini tuh. Nih tuh lihat nih. Empuk kan? Jadi tangan kalau bersandar ke sini enak nih. Gitu. Nah, di bawahnya ada side pocket. Cuma memang kalau untuk dari sisi kepraktisan sih sangat tidak praktis menurut gua, karena sama sekali nggak ada cup holder di mobil ini. Jadi ini yang sebelah ini sisi driver, dia begini, pun begitu dengan sisi yang penumpang sama aja. Dia paling cuma buat naruh handphone atau dokumen kali ya, dokumen kecil kayak gitu. Untuk lacinya sendiri pun di sini. Nah, ini lacinya ya nggak besar amat dan nggak kecil, jadi cukup aja lah gitu. Jadi juga untuk speaker dia ada di sini nih, ada di sisi pintu penumpang maupun di sisi driver. Tuh. Terus apa lagi ya? Oh ya, di sini juga ada nih tempat koin nih. Tempat koin yang bisa naruh koin dengan jumlah sangat sedikit. Lumayan. Nah, kalau ini memang defaultnya nih bawaannya Toyota, jadi alarm. Jadi ketika kunci dicabut gitu ada bunyi tinut kayak gini nih. Ini gue cabut ya. Nah, seperti itu. Untuk apa nih, handbrake ya, ini handbrake masih pakai otot, iyalah ya. Terus di sini nih ada konsol tengah, dia ini bisa dibuka. Dalamnya kurang lebih segini lah ya, ini bisa muat CD ini. Oke. Terus di atasnya juga nih dia berlapis kayak gini. Nah, kayak gini. Ini kosong sih. Nah, ini juga gua kasih alas nih, sama kayak dashboard tapi dashmat sih. Jadi biar kalau gua naro koin atau benda-benda yang enteng gitu yang rawan bergemericik, nggak bergemericik, jadi gue kasih di sini nih, gue kasih lapisan gitu. Sama lah sama yang di sini juga, kadang juga gue juga suka naruh kembalian kalau lagi di jalan gitu, atau koin gitu gue taruh sini sebelum gue balikin ke tempatnya gitu. Nah, untuk konsol tengahnya sendiri pun dia senada ya sama joknya, kotak-kotak khas 90-an. Oke, paling gitu. Apalagi, oh ya, untuk penerangan sendiri dia cuma ada lampu ini aja. Cuma nih, nah warnanya udah putih. Gue dapat posisinya udah diganti nih sama owner sebelumnya, dia udah nyalanya udah putih kayak gini. Gitu. Untuk seat belt, nah ini seat belt ada 4 titik nih di sisi penumpang depan, di sisi driver, sama 2 di sisi penumpang belakang. Ya, dan ini seat beltnya bisa di adjust ya, naik turun. Oh, naik turun. Oke, sekarang beralih ke jok belakang. Ini dia. Sama aja lah motifnya pasti. Nih, ya kan. Gue sih jarang duduk di belakang, cuma ya boleh dibilang nggak pernah lah karena gue selalu bawa. Oke, kita mulai dari posisi duduk. Ini di depan udah setelan duduk gua ya, tinggi gua 172. Ini kaki masih bisa masuk, sisa 2 jari aja. Emang bukan tempat yang lega sih gitu, karena mobil-mobil dulu, sedan-sedan dulu tuh nggak kayak sekarang yang gede-gede gitu, 1500 cc besar gitu kan. Kalau sekarang ya segini. Jadi ini kan cc nya
1600 ya, atau 1500 sekian lah gitu. Kalau dari samping segini lah nih. Nah ini posisi duduk gua, jadi nggak yang terlalu lega, atau boleh dibilang sempit. Atau kalau orang tingginya di atas gua ya pasti nggak enak lah, kurang nyaman gitu duduk di belakang. Nih posisi duduk gua di depan gitu. Untuk kepala sendiri sih ya sisa 4 jari lah sama plafon, 5 jari sama plafon gitu. Terus nah kalau ini sih bukan TV, jadi kan udah gue bilang di sini untuk masalah kepraktisan khususnya cup holder tuh nol, jadi sama sekali nggak ada. Even di belakang pun nggak ada deh, dia bersih aja gitu. Nah, ini nggak ada sama sekali cup holder. Nah jadi gue tambahin deh inisiatif gitu kan. Nah ini sih ini meja, sebenarnya meja makan ini bisa dibuka tuh, jadi bisa naruh minuman. Ya ribet sih emang kalau misalnya lo di belakang apa lo gua lagi nyetir gitu ya sendirian, naro untuk naro minuman agak susah. Cuma di sebelahnya juga gua taruh yang gampang tuh ya kan. Ini buat cup holdernya tambahan aja dari gua, karena bingung bro kalau misalnya naro minum gitu lagi jalan jauh kan, karena nggak ada cup holder bawaannya seperti itu. Terus apa lagi, oh ya ini di bagian ini masih berhubungan dengan konsol tengah nih, di belakangnya ada asbak juga nih. Tuh, kali nggak ada, bersih udah gitu. Nah di sini ada gundukan yang cukup tinggi. Gundukannya gitu. Terus apa lagi ya? Oh di sini juga udah ada armrest. Ada armrestnya, cuma memang untuk ini nggak bisa dibuka buat ngakses belakang. Lumayan lah, jadi kalau misalkan begini ditutup, tangan kanan bersandar ke pegangan pintu, yang kiri bersandar ke armrest, jadi enak. Kalau untuk sandaran kepala ya pasti begini aja lah. Jadi kalau apa ya, kalau dibilang tidak memikirkan keselamatan, tapi dia udah ada airbag bro. Oh, walaupun cuma satu di sisi driver, ya paling nggak menuju untuk safety lah gitu. Nih seat belt ini tambahan aja, ini tambahan doang, ditaruh di situ. Terus nih gue balikin lagi, di belakang di sini juga ada 2 buah speaker, itu dan itu. Nah kalau ini sih buat safety gua aja nih, gua kasih pemadam api, P3K, tisu sama payung lah, standar lah ya gitu. Nah ini tadi gue bilang ini defoggernya nih gitu. Bicara mengenai mesin, si Om ini dibekali dengan mesin 1600 cc dan sudah injeksi. Di zamannya teknologinya menurut gue sih cukup canggih ya untuk mobil tahun 90-an ya. Nah kalau ditanya boros atau enggak, jadi gini, kalau mobil lama khususnya mobil 90-an lah, si Om lah, gue ngebahas si Om ini kan yang bertransmisi matic ya. Nah memang kalau untuk mobil lama yang bertransmisi matic itu cenderung lebih boros ketimbang dengan mobil baru sekarang ya. Kalau mobil baru sekarang kan bisa lebih irit tuh konsumsi bahan bakarnya. Nah kalau untuk si Om ini kalau dibandingin dengan mobil sejenis, mobil dengan cc yang sama, tahunnya baru, ya pasti borosan ini gitu. Ayo, di bagian mesin yang gua ubah itu cuma di bagian filter udaranya atau filter injektor lah. Itu gua ganti pakai filter udara keluarannya Verox. Gue pikir kan agak nggak ada ya buat mobil tua gitu, ada mobil 90-an. Nah ya ternyata Verox ngeluarin, dan pas gue coba oke juga tenaganya gitu. Apalagi ya, enggak sih kayaknya udah sih. Oh paling cuma blok atas aja, blok atas. Jadi kan Toyota tuh punya mesin 4 AGE blacktop gitu ya. Nah pas kebetulan ya waktu itu gue lagi iseng aja ya, gue buka dia tuh tutup atasnya tuh, tutup blok mesin ya, gue cat hitam sama paling ada tempelan TR ya, tempelan Toyota Jepang sih gue maunya, cuma gue tempel aja gitu di bagian mesinnya
jadi biar pas buka kap ya agak beda. Udah itu aja sih tujuannya. Sama sekarang kita rasain deh gimana impresinya mengendarai Xiaomi nih. Oke, langsung aja. Sebelum itu jangan lupa seat belt dulu. Oke, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang gua mau coba sedikit bercerita gimana impresinya mengendarai Xiaomi ini. Oke, bicara mengenai mesinnya masih enak kok ini. Walaupun memang ya beda lah kalau lo bandingin sama mobil-mobil baru ya. Tetap rasanya akan beda. Oh, ini mesin mobil lama nih. Tapi so far masih enak, masih bisa buat kenceng lah kayak gitu. Terus bicara peredaman suara ya pasti masih banyak masuk lah. Kalau suara-suara di luar gitu, termasuk suara ban pun juga kedengeran ke dalam gitu bro. Nah, untuk peredaman kaki-kaki sendiri masih cukup nyaman. Nah, ini di depan kita ngelewatin speed bump ya, kita coba speed bump ya. Masih cukup teredam dengan baik. Nah, ini juga di depan ada polisi tidur lumayan gede, masih nyaman. Oh, dari power masih enak kok, jadi no complain lah. Cuma memang ada suara krecit itu ada lah, itu sedikit, namanya mobil lama ya kan. Untuk handling sendiri cukup stabil, jadi nggak yang ngelimbung gitu, karena kan ya sedan juga sih. AC-nya juga dingin sih, AC khas Toyota lah, dingin. Nah, buat temen-temen nih yang pengen mobil, yang pengen main mobil 90-an, Toyota Corolla bisa dijadiin pilihan yang cukup menarik kok. Ya selain karena apa ya, karena Toyota gitu, maksudnya lo gampang gitu kalau misalnya lo mau cari partnya gitu, nggak terlalu susah-susah amat lah gitu. Jadi untuk membangun juga nggak terlalu mahal partnya karena kan Toyota. Mungkin segitu aja ya pembahasan gua mengenai kendaraan tempur gua, pembahasan gua mengenai Xiom alias kendaraan tempur gua sehari-hari. Ya mudah-mudahan lo semua suka, dan buat teman-teman yang baru mau mulai main mobil tua atau mobil 90-an, ya mungkin bisa ada sedikit pandangan. Jadi oke, tetap sehat semuanya, jaga kesehatan sampai nanti lebaran. Dan yang untuk yang puasa, selamat menunaikan ibadah puasa, selamat menantikan lebaran. Oke bro, mungkin sekian video kali ini. Mudah-mudahan lo semua suka dan ada manfaatnya. Oke, thank you bro, bye bye. Pakai helm saat bermotor dan gunakan seat belt saat naik mobil. Semoga video ini bisa bermanfaat dan kalian bisa terhibur. Klik tombol jempol ke atas apabila kalian menyukai video ini, dan share video ini di sosial media kalian. Jangan lupa follow Instagram kami, linknya ada di bawah. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Assalamualaikum. Nggak bisa lewat. Jalannya ditutup, mau lewat sana. Ini lewat jalan sebelah sana.
mundur dulu. Kita standby di situ aja.